Apa rahmatnya? Mengajarkan Quran. Baru menciptakan manusia. Ini kalau pakai logika nih rada kebalik nih, betul nggak? Mestinya diciptain manusia dulu, baru diajari Quran. Kalau pakai logika, betul nggak? Tapi ayatnya justru diajari Quran, baru diciptakan manusia. Jangan dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana ramadhana fi ahsani hal. Wa asallahu ayyuballighana lailatul qadri kama ballaghana ramadhana. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ibu jamaah salat isya dan tarawih hafizakumullah. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita di sini diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kultum kita pada malam hari ini tentang menghidupkan hati dengan Al-Qur'an. Kalau saya sebut bulan Ramadan, ingat apa coba? Hah? Puasa. Terus ingat apa lagi? Tarawih. Terus ingat apa lagi? Sahur. Ingat buka puasa katanya. Di dalam Al-Quran ketika disebut Ramadan, ternyata yang disebut pertama itu bukan puasa. Kalau ayat 183 berbicara tentang puasa, itu nggak disebut bulan Ramadan di situ. Tetapi ketika Allah menyebut bulan Ramadan di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan," dan seterusnya. Bulan Ramadan. Setelah itu disebut apa? Alladzi unzila fihil Qur'an. Sudah titik? Belum, masih jelasin Quran. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Baru kemudian bicara puasa. Faman syahida minkumush syahra falyasum. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan ini ikonnya tuh bukan puasa. Ikonnya Ramadan apa? Al-Quran. Makanya para ulama berbeda pendapat. Apakah Ramadan yang memuliakan Quran atau Quran yang memuliakan Ramadan? Halo, yang mana nih kira? Apakah Quran yang membuat Ramadan itu mulia atau Ramadan yang membuat Quran itu mulia? Yang lebih banyak pendapatnya adalah Al-Quran yang membuat Ramadan itu menjadi mulia. Nah, kenapa kita berpuasa? Sebagian ulama mengatakan kita ini sedang mempuasai Al-Quran, mensyukuri Al-Quran. Bagaimana kita merayakan Al-Quran, maka kita berpuasa. Kenapa enggak merayakan Quran dengan sholat, Ustaz? Dengan zikir, tapi dengan Quran? Karena Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah, ucapan Allah, dan puasa itu untuk Allah. Ada nyambung ya? Seluruh amal anak Adam itu untuk manusia itu, kecuali puasa. Puasa itu
untukku, puasa untukku, untuk Allah, Quran firman Allah, maka merayakan Al-Quran itu dengan ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada yang ngirim parcel ke rumah senang? Senang nggak? Ngirim uang? Senang. Kalau ada yang ngirim Al-Quran? Halo? Senang nggak? Senengan mana? Dikirimin parcel atau dikirimin Al-Quran? Pak, saya mau kirim parcel nih buat Bapak. Ya. Rata-rata parcel jarang ada Al-Quran sih Pak. Ya. Atau seneng nggak? Seneng. Pak, saya mau kirim Al-Quran ya. Senengnya sama nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, padahal ketika Allah memulai ayatnya dengan Alhamdulillah, itu ayat yang berbicara tentang Alhamdulillah, itu ayat yang berbicara tentang turunnya Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah turun Quran. Alhamdulillah. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah Allah menciptakan alam semesta. Alhamdulillah Allah menurunkan Quran. Berarti kedudukan Al-Quran itu setara dengan alam semesta ini. Allah memulai tabaraka ketika berbicara tentang kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarak. Maha melimpah kebaikan, berkah itu kebaikan yang melimpah. Maha berkah, maha melimpah kebaikan yang ada di tangan Allah. Itu artinya tabaraka. Dan Allah menyebutkan tabaraka ketika menurunkan Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Jemaah sekalian hafizakumullah. Tema kita apa ini? Ini udah mulai belum ceramahnya nih? Ini kultum atau kuliah terserah antum? Kultum ya. Oh ini semangat banget. Kultum. Oke, kita mulai. Saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah nikmat. Nikmat besar. Melebihi seluruh nikmat. Bahkan Allah menyebut rahmat Allah itu ranking pertama Quran. Ar-Rahman. Terus? Yang keras dong. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman. Pemilik rahmat yang luas. Pencurah rahmat yang luas. Apa rahmatnya? Mengajarkan Quran. Baru menciptakan manusia. Ini kalau pakai logika nih rada kebalik nih. Betul nggak? Mestinya diciptain manusia dulu baru diajari Quran. Kalau pakai logika, betul nggak? Tapi ayatnya justru diajari Quran baru diciptakan manusia. Jangan dibalik. Nanti bisa terkenal. Karena katanya mengencingi masjid jadi terkenal. Kalau orang pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Allah menyebut Ar-Rahman lalu menyebutkan rahmatnya itu adalah Al-Quran baru penciptaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu seolah-olah gak ada nilainya tanpa Al-Quran. Maka itu bukan bicara tentang urutan 1, 2, 3, tetapi itu berbicara tentang urgensinya. Bahwa engkau tanpa Al-Quran seperti rumah yang kosong. Seperti rumah yang hancur. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah menciptakan hati kita
Allah menurunkan Al-Quran itu ke dalam hati. Ke mana? Ke dalam hati. Nanti buka di surah Al-Baqarah ayat 97. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sesungguhnya Allah menurunkan Quran ke dalam hatimu. Al-Quran itu diturunkan untuk hati dan jiwa kita. Ketika Al-Quran dipisahkan dari hati, maka hati ini akan berpenyakit. Hati ini akan berpenyakit. Apa indikasi hati itu berpenyakit? Kehilangan selera untuk beribadah. Itu hati sakit. Kehilangan selera untuk beribadah, hati sakit. Kalau mau tahu hati kita sakit atau tidak, kira-kira tadi rasanya sholat tadi nikmat atau enggak? Kalau imam kita bacanya panjang, kita senang atau kesal? Kalau hati kita senang, hati kita bergembira, hati kita sehat, maka kita akan menikmati makanan hati tadi, yaitu berupa Al-Quran. Sebagaimana jika badan kita sehat, maka kita akan menikmati makanan dan minuman untuk badan kita. Setuju? Karena hati diciptakan untuk ibadah. Quran diturunkan untuk hati. Dan ketika Quran dipisahkan dari hati, hati akan berpenyakit. Indikator hati berpenyakit, dia tidak selera lagi untuk beribadah. Nah, solusinya apa bagi hati yang berpenyakit? Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, dan nanti ayat 58-nya keren. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabbmu. Maksudnya apa? Quran. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dadamu. Maksudnya apa? Al-Quran. Ketika hati dipisahkan dari Al-Quran, maka hati ini akan berpenyakit. Dan hati yang berpenyakit indikatornya tidak lagi menikmati ibadah. Dan obat bagi seluruh penyakit hati adalah Al-Quran, sebagaimana tadi difirmankan dalam surat Yunus ini. Apa penyakit Anda? Gelisah, Ustaz. Syifa'ul lima fis sudur. Apa penyakit Anda? Khawatir, Ustaz. Takut COVID. Syifa'ul lima fis sudur. Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati Anda. Apa penyakit anak-anak kita? Ustadz, syahwat karena dia masih muda, Ustadz. Maka dekatkan anak Anda kepada Quran, maka penyakit itu akan hilang. Jemaah sekalian, hafizakumullah. Dan yang menarik dari ayat ini adalah Allah tidak menyebut dalam ayat ini Quran itu sebagai obat. Tapi Allah menyebut Quran itu sebagai kesembuhan. Obat bahasa Arabnya adalah dawa. Syifa artinya sembuh. Kalau kita sakit minum obat bisa sembuh, bisa tidak. Betul atau tidak nih? Tapi kalau kita diberikan kesembuhan, maka kita sembuh. Karena dia bukan obat, tapi dia kesembuhan. Maka ayat ini ingin mengatakan kepada kita, apapun penyakit kita, penyakit fisik, penyakit hati, apapun yang dirasakan oleh hati kita dari berupa penyakit kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, syahwat, maka Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati kita. Sayangnya ini, mohon maaf nih, kalau Bapak ingat COVID terus berobat dengan dokter, dengan terapi Islami, yang diingat obat pertama apa? Halo? Abu Sauda, terus apa lagi? Madu asli ya? Kalau nggak asli nggak bisa.
caranya asli atau tidak bawa ke rumah. Kalau istri marah-marah tuh asli beneran. Halo Bu, jangan marah Bu, bulan Ramadan nggak boleh marah. Terus apa lagi? Kistul Hindi, betul nggak? Ada nggak di antara kita yang ketika disebut penyakit langsung ingat apa? Al-Quran. Ini kesalahan besar umat Islam. Padahal di dunia barat sedang berkembang sekarang namanya sound healing. Karena pengobatan modern ini ternyata memberikan efek samping. Maka mereka mencari metode pengobatan alamiah yang tidak ada efek sampingnya terhadap tubuhnya. Lalu mereka menemukan cara pengobatan itu dengan suara-suara alamiah, suara gemericik air, suara burung yang berkicau, suara semilir angin yang lembut. Dan ternyata itu efektif menurut penelitian mereka. Nah, kenapa mereka pakai suara alam tadi? Mengapa mereka menggunakan suara apa tadi? Suara burung, suara gemericik air, suara angin sepoi-sepoi. Karena hanya itu yang mereka punya. Tetapi kita umat Islam memiliki Al-Quran. Tapi Ustadz, saya kok baca Quran gak sembuh. Ingat, penyakit itu tergantung stadium berapa. Kalau penyakitnya stadium 4, lalu Anda obati dengan sesendok Al-Quran, insya Allah gak bakal sembuh. Penyakit dan obat itu berperang, mana yang lebih kuat, betul gak? Jika penyakitnya yang kuat, maka tidak akan menyembuhkan, tidak akan sembuh. Akan tetapi jika obatnya yang kuat, apa yang akan terjadi? Yang kalah yang mana? Makanya tidaklah Allah menyebut kata zikir kecuali dengan kata banyak. Karena zikir yang sedikit tidak ada manfaatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir nih di surat Yunus tadi. Tadi ayat yang pertama tadi berbicara tentang apa? Quran. Oke ya. Bicara tentang apa? Quran. Ayat bawahnya berarti ayat 58 berbicara tentang gembira. Kalau ayat 57 bicara Quran, ayat 58 bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Maksudnya apa karunia Allah ini? Quran, karena ayat sebelum bicara Quran. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, Quran ini, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Quran ini lebih baik dari harta yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir itu. Subhanallah. Di sini disebut gembira dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa? Ciri orang yang beriman itu adalah gembira dengan Al-Quran. Ciri orang yang beriman itu apa? Gembira dengan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Apa tafsir imanan wahtisaban? Kata Ibnu Rajab, imanan wahtisaban itu orang yang berpuasa dengan senang hati, dengan semangat, dengan cinta. Itu imanan wahtisaban. Baru dia ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa dia senang? Karena dia iman. Orang yang beriman itu cirinya adalah gembira dengan Al-Quran. Dan ketika hati kita digembirakan jemaah sekalian, maka hati ini akan sehat. Setuju gak nih? Setuju? Kalau hati sehat, maka seluruh tubuh kita akan sehat. Kuatkan hati kita dengan Al-Quran, maka hati kita akan sehat. Dan ketika hati sehat, tubuh akan sehat. Terakhir, ini terakhir beneran nih. Pak Kiai, berapa banyak ayat yang saya harus baca setiap hari? Dengarkan jawaban Pak Kiai ini. Bacalah Al-Quran sebanyak kebahagiaan yang kau inginkan. Sahabatilah Al-Quran. Karena kita saja hanya akan membocorkan rahasia hanya kepada sahabat dekat.
Al-Quran tidak akan membocorkan rahasianya kepada Anda jika Anda bukan sahabat karibnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.